Oke, selesai. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya pada anak-anakku semua, khususnya bagi anak-anakku yang beragama Islam yang telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin kalau selama proses pengantaran perkuliahan ini ada salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf pada anak-anakku sekalian. Ah, Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya masih di kampung ya? Masih, Pak. Sudah ada yang di Makassar? Iya, Pak. Sudah ada. Ada yang Iya. tidak balik kampung pada saat libur? Banyak. Temannya yang jauh-jauh ini balik juga. Kalau yang jauh-jauh kampungnya balik juga. Yang di luar Sulawesi? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Jadi Lebaran di mana? Oh, yang kalau yang ini ya, yang anak-anakku yang non Muslim di Makassar saja atau balik? Balik juga. Yang orang Toraja mungkin? Balik, Pak. Oh, balik. Jadi masih di Toraja ini. Ya, atau sudah di Iya, Makassar. Pak. Mesti di Toraja. Oke, jadi hari Ahad nanti kalian paling lambat ya, semuanya sudah harus di Makassar karena pekan depan itu sudah aktif kembali, proses perkuliahan itu sudah diharuskan untuk tatap muka. Jadi nanti paling lambat kalian di kampung itu ya hari Ahad. Ya, adapun untuk pertemuan perkuliahan saya ini mungkin menjadi, oh bukan, belum belum menjadi sesi terakhir ya, masih ada satu kali, insya Allah pekan depan. Nah, sekarang kita akan masuk pada, jadi setiap sesi itu ada 4 kali ya, karena ini mata kuliah ada 4 dosen pengampu, dibagi 16 dibagi 4, berarti setiap sesi dosen itu ada 4 pertemuan. Nah, ini sudah menjadi pertemuan ketiga untuk saya. Pekan depan insya Allah pertemuan keempat. Nah, setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Nunu Sudarman. Oke. Jadi ada yang sedikit berbeda ya dengan perkuliahan kita semester lalu dengan semester ini. Semester ini kita terpaksa harus Zoom terus-menerus ya. Yang mana sebelumnya waktu kita mata kuliah filsafat yang lalu yang saya ampu di Adminkes, kita masih melakukan perkuliahan Lama. lebih, lebih banyak secara tatap muka. Ya, namun karena kondisi yang tidak memungkinkan eh, kemarin sehingga kita lebih banyak pertemuan secara daring atau pertemuan secara Zoom. Namun meskipun demikian, tentu kami berharap semoga ini tidak mengurangi daripada esensi dan substansi materi-materi yang nantinya akan kami sampaikan pada saat membersamai anak-anakku sekalian dalam proses perkuliahan. Oke, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini saya lihat masih 247. Nah, ini yang bergabung sudah lengkap perwakilan kelas. A, B, sampai I. A sampai I sudah ada semua. Ada mana suaranya kelas A? Kurang satu, Bapak. Kalau B, maksudnya kurang satu ini Ada kurang satu Pak. kelas. Tidak, Atau Bapak. Kurang satu orang, Ki. kurang satu orang di kelas A maksudnya. Iya. Kelas B, ada kelas B. Kurang 5 orang, Bapak. Kalau kelas C, Iya, Pak. kelas D, ada ya. Kelas E, mana kelas E? Saya lihat tidak ada muncul di layar saya ini kelas E. Kelas E ada, kelas E. Oh ada. Ini Venisa ya, kelas E. Ada juga Naila. Kelas F, Sisa 4 orang, Pak. oke, kelas G, ada kelas G. Mana kelas G? Kelas G, ini belum muncul di layar saya yang ada kode G-nya ya.
Ada kelas G. Coba bersuara dulu perwakilan dari kelas G. Jangan-jangan satu kelas tidak ada yang masuk. Sudah masuk semua, Pak. Oh, sudah masuk semua. Oh, sudah ada ya kelas G. H, mana kelas H? Sudah ada, Pak. Oke, kelas I. Hadir, Pak. Oke. Sudah ada, Pak. Oke. Jadi alhamdulillah ya sudah ada setiap kelas. Ya, ini takutnya kalau kita mulai perkuliahan ada satu kelas yang kemudian tidak ikut, otomatis saya harus menjadwalkan ulang. Saya harus mencari waktu lagi untuk masuk bawakan materi yang sama. Oke. Karena semuanya sudah ada, kita mulai saja ya masuk pada materi perkuliahan kita. Jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas tentang sanitasi, ya termasuk diantaranya sanitasi pada makanan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu standar air bersih. Jadi kalau kita berbicara tentang sanitasi maupun hygiene, ya hygiene itu adalah kondisi kesehatan perseorangan atau individu, maupun dengan sanitasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan lingkungan, itu tidak bisa dipisahkan atau sangat erat kaitannya dengan yang namanya air bersih. Nah, air bersih ini menjadi sumber dari segala masalah-masalah. Ketika kondisi air itu bagus, maka kondisi kesehatan baik pada individu ataupun kondisi kesehatan yang ada pada lingkungan itu juga akan ikut bagus. Pun juga sebaliknya, ketika kondisi air itu terganggu, maka akan merusak atau mengganggu kondisi kesehatan ekosistem yang ada atau yang membutuhkan yang namanya air, termasuk diantaranya manusia, berkaitan dengan aspek hygiene-nya, kemudian dengan aspek sanitasi yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, kenapa kita penting untuk memahami yang namanya air bersih? Karena ternyata air bersih itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri, bukan hanya sekedar melihat bahwa air bersih itu bening, warnanya bening itu bisa dikatakan air bersih. Nah, tidak cukup sampai di situ ya. Pun juga kita menganggap bahwa semua air bersih itu bisa diminum. Ternyata tidak. Jadi air bersih itu berbeda dengan air minum. Nah, sebentar kita lihat di mana letak perbedaannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi air bersih dan sumbernya. Kemudian yang kedua, menelaah standar air bersih yang layak digunakan untuk pemukiman. Dan yang ketiga, menganalisis penyakit yang dapat menular melalui air atau yang disebut dengan waterborne disease. Ya. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apa itu air bersih? Ada yang tahu apa itu air bersih? Ada yang mau mencoba mendefinisikan apa itu air bersih? Mungkin bisa air yang layak untuk dikonsumsi, Pak, atau layak untuk digunakan di rumah-rumah. Oke, air bersih adalah coba diulang berarti air yang layak dikonsumsi. Iya, Pak. Oke, berarti air sirup, air teh itu masuk, kan layak dikonsumsi itu. Tidak, Pak. Apa itu masuk? Tidak, Pak. Air yang layak dikonsumsi dalam kata lain yang tidak berwarna begitu, Pak, yang bersih jernih begitu, Pak. Bersih, jernih, yang layak dikonsumsi. Oke, siapa tadi namanya? Syakira Eka Winata, Pak. Syakira dari kelas A ya. Oke, silahkan. Selanjutnya ada Nur Afni yang raise hand ya. Apa itu air Baik, bersih, Afni? Baik Bapak, terima kasih. Jadi air bersih itu menurut saya air bersih itu air yang tidak terkontaminasi oleh kotoran. Contohnya itu bisa kita lihat dari kondisi airnya yang tidak keruh, terus juga bisa dilihat dari pH-nya. Air yang bersih itu air yang memiliki pH 8-10 Bapak. Terus selain dari itu contohnya itu seperti air alkalin, bisa kita lihat dari air alkalin Bapak. Terima kasih.
Oke, bagus sekali ya. Ada lagi yang mau berkomentar apa itu air bersih? Jadi di samping dia jernih, dia juga tidak terkontaminasi oleh bakteri. Apalagi selain kedua itu, ada juga tadi yang menyebutkan kadar pH. Oke, kadar pH. Kadar pH air bersih itu sampai di mana? Kalau sampai 10 itu kategori 10 itu sudah masuk kategori alkalin. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bapak. Siapa? Coba raise hand supaya saya lihat namanya ya. Ya, Afifah. Silakan Afifah, kelas H. Ya, Baik, Afifah. Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya itu air bersih adalah air yang memenuhi standar kualitas, Bapak. Seperti tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan bebas kuman, Bapak. Terima kasih. Oke. Bebas bau, ada tambahan lagi. Bebas kuman, bebas bau. Oke. Bagus ya. Ada lagi, satu orang lagi. Satu lagi. Ini ada banyak yang raise hand ya. Yang muncul di layar saya coba ini dari kelas D, Sri Kurniasari. Silahkan Sri Kurniasari. Apa itu air bersih? Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut itu Bapak, air bersih adalah air yang aman untuk dipakai untuk kehidupan sehari-hari, yang tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan Bapak. Terima kasih. Oke, jadi air yang aman untuk digunakan sehari-hari. Oke, jadi dari keempat tadi jawaban yang atau pendapat yang diutarakan itu semuanya mengenai ya sesuai dengan apa itu air bersih. Jadi air bersih itu tidak hanya dilihat dari kondisi warnanya saja. Nah, dia juga harus dilihat dari segi baunya. Begitupun juga dengan kondisi pH-nya. Pun juga dengan apakah dia terkontaminasi atau tidak oleh partikel-partikel atau zat-zat yang bisa membahayakan kesehatan. Nah, itu semua adalah karakteristik daripada air bersih. Nah, sebentar kita lihat ya. Nah, jadi definisi air bersih itu menurut Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan RI, air bersih itu adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, baik itu mandi, mencuci, atau yang berkaitan dengan sanitasi, yang mana kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak atau dididihkan. Jadi air bersih ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan yaitu air yang memenuhi standar, ya, memenuhi persyaratan kesehatan. Apa saja persyaratan daripada air tersebut sehingga bisa dikatakan sebagai air bersih? Nah, yang sebentar kita lihat ya, apa saja yang menjadi syarat-syaratnya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu sumber-sumber air bersih. Jadi air bersih itu ada yang bersumber dari air hujan. Nah, sumber utama atau sumber air utama yang turun dari atmosfer. Nah, yang mana air hujan ini kualitasnya sangat bergantung pada kebersihan udara. Jadi air hujan ini, air bersih itu bisa kita dapatkan dari air hujan. Tetapi yang namanya air hujan, kadar kebersihannya itu sangat ditentukan dengan kualitas udara yang ada pada daerah tersebut. Jika air hujan itu ditampung dengan baik, maka bisa menjadi sumber air bersih. Namun seringkali kurang mineral. Nah, jadi bagi pertanyaan saya, kira-kira kalau kita di Kota Makassar ini, air hujannya itu masuk kategori air bersih atau tidak? Kan ini air hujan ini adalah hasil ini ya, hasil daripada pengendapan ya, pengendapan suhu. Yang kemudian air itu naik berkumpul di atas menjadi awan. Kemudian turun. Nantinya setelah di atas itu tertampung full, kemudian turun menjadi air hujan. Nah, sekarang air bersih itu, air hujan itu bisa dikatakan air bersih, ditentukan oleh kondisi lingkungannya. Nah, kira-kira kalau di Makassar ini, air yang turun
air hujan yang turun di Makassar ini masuk kategori air bersih atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena Kenapa? kalau Alasannya kenapa? Kalau kita lihat kondisi Makassar, Pak, debunya bukan main, asap kendaraan, bahkan kalau dalam pengelolaan sampahnya pun masih tidak baik. Baru kalau misalnya seperti yang Bapak bilang tadi, bagaimana hujan, bagaimana hujan itu bisa terjadi, otomatis nah pengaruhi semuanya itu, Pak, dari polusi udara, baru kalau penampungan-penampungan kayak bagaimana caranya wabah penampungan itu terutama untuk sampah terbuka otomatis akan lebih berpengaruh lagi ke polusinya itu, Pak. Jadi akan pengaruhi terus airnya. Jadi sangat Oke, bagus sekali ya, bagus sekali. Siapa tadi? Karen ya? iya, Pak. Oke, jadi betul bahwa air hujan yang turun di Makassar itu kecil kemungkinan ya, meskipun saya tidak bisa juga mengatakan bahwa apakah itu airnya bersih atau tidak, karena memang harus melalui pengujian lab, tetapi secara pengamatan langsung atau secara nalar kita, kecil kemungkinan air hujan yang turun di Makassar itu adalah air bersih. Kenapa? Pertimbangannya itu tadi bahwa di Makassar itu sangat banyak polusi yang akan mempengaruhi kadar pembentukan hujan yang ada di Makassar. Makanya air hujan yang turun di Makassar itu tidak bisa dikategorikan sebagai air bersih. Nah, lain halnya misalnya ketika di pegunungan. Ya, kalau kita lihat pegunungan yang bebas dari polusi, di mana di sana yang banyak itu adalah tumbuhan. Tetapi ternyata apakah itu juga bisa serta-merta dikatakan sebagai murni pasti air bersih kalau hujannya misalnya di pegunungan, di puncak gunung? Ternyata jawabannya juga tidak. Air bersih itu juga perlu diukur lagi karena kadang-kadang hujan yang turun di lembah atau di gunung itu mengandung kadar asam yang sangat tinggi. Nah, kenapa? Karena ini dipengaruhi dengan karbon dioksida misalnya yang bercampur dengan air sehingga air hujan itu mengandung kadar asam yang sangat tinggi. Nah, ini hanya air hujan itu adalah salah satu sumber ya. Bagaimana cara kita kemudian bisa untuk memastikan apakah air hujan ini termasuk air bersih atau tidak ya? Melalui uji lab ya atau melalui pengetesan alat ya sehingga kadarnya itu bisa kita lihat. Kalau dia bebas dari kontaminasi zat-zat atau partikel-partikel yang bisa membahayakan kesehatan, maka dia masuk dalam kategori air bersih. Nah, itu sumber yang pertama, air hujan. Kemudian yang kedua, air permukaan. Jadi sumber air bersih juga itu bisa kita dapatkan dari air permukaan, seperti sungai, danau, waduk, dan rawa. Nah, hanya saja kalau kita melihat kondisi sungai, danau, waduk, dan rawa yang ada di negara kita, itu bisa dibilang hampir 100% ya. Hampir 100% itu airnya tidak bersih. Nah, kalau kita mengamati ya. Lain halnya kalau kita lihat di negara-negara maju. Kalau kita lihat di negara-negara maju ya yang ada di Eropa ataukah di Asia seperti Jepang, termasuk itu kayak sungai, danau itu sudah sangat bersih ya. Bersih bahkan airnya yang diolah untuk menjadi air mineral atau air minum itu diambil dari sungai-sungainya. Nah, sementara kita di sini perlu melalui alat yang pengujian proses filterisasi, penyaringan yang berlapis-lapis sebelum bisa diolah menjadi air minum. Nah, ini juga air permukaan ini juga salah satu sumber air bersih. Nah, hanya saja air permukaan ini termasuk sumber yang paling rawan atau paling rentan terkena yang namanya pencemaran. Misalnya sungai, dia cenderung terkontaminasi dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Begitupun juga dengan limbah industri. Kenapa? Karena saluran-saluran air atau selokan-selokan yang ada di depan rumah kita itu biasanya dialirkan berujung pada sungai. Sehingga
kualitas air itu terganggu atau terkontaminasi. Nah, kemudian sumber air bersih yang ketiga, itu juga berasal dari yang namanya air tanah. Jadi terbagi menjadi air tanah yang dangkal, kemudian ada juga air tanah yang dalam. Kalau yang dangkal itu seperti sumur gali. Ya, sumur gali itu adalah sumur konvensional. Jadi sumur gali itu yang pakai cincin ya, yang pakai cincin yang ada sejak dulu-dulu ya. Zaman dulu itu sudah ada sampai hari ini mungkin masih ada orang yang menggunakan sumur gali. Kemudian ada air dalam tanah atau yang menggunakan sumur bor. Nah, ini sumur bor ini kedalamannya jauh lebih dalam daripada sumur gali. Nah, kualitas fisik air tanah ini biasanya lebih baik dan jernih karena telah mengalami penyaringan alami oleh lapisan tanah dan batuan, meskipun terkadang memiliki kandungan mineral yang tinggi. Nah, jadi kalau kita dari sumber-sumber air sebelumnya air hujan, kemudian air permukaan, nah, air tanah ini lebih baik ya. Artinya dari segi kualitas kejernihan itu biasanya air tanah itu jauh lebih baik. Nah, meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang misalnya seperti sumur bor itu kadang berbau. Nah, mungkin karena dia di titik-titik dari sumur bor itu dekat dari misalnya dekat dari septic tank atau dekat dari selokan. Nah, ini yang biasanya menyebabkan air itu berbau. Namun pada umumnya ketika ini letak daripada sumur bor itu jaraknya sesuai dengan aturan, misalnya dia berjarak minimal 20 meter dari septic tank atau minimal berjarak 20 meter dari selokan, itu biasanya airnya jernih tanpa bau ya. Nah, ini kualitas air tanah ini jauh lebih jernih biasanya dibandingkan air permukaan dan air hujan. Nah, kemudian sumber air bersih yang keempat, ada lagi yang lebih jernih dibanding dengan air tanah, yaitu mata air. Nah, mata air ini adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya. Jadi dia bukan karena digali, bukan karena dibor, tetapi dia keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena volume air itu yang ada di bawah tanah itu lebih tinggi. Lebih besar volume air dibandingkan volume tanah. Sehingga air itu kemudian keluar melalui permukaan tanah. Nah, ini disebut dengan mata air. Nah, pada umumnya mata air ini memiliki kualitas yang sangat baik dan menjadi sumber utama untuk air minum pegunungan. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, mata air ini bisa langsung diminum ya, tanpa dimasak. Orang percaya dan meyakini bahwa mata air itu bisa langsung diminum. Ya. Dan memang sudah ada beberapa riset-riset kalau kita melihat ya, mata air itu setelah dilakukan uji lab itu memang dia minim bakteri, bahkan nyaris tidak ada bakterinya. Ya, ketika dia pertama kali keluar dari semburannya itu, dia nyaris tanpa bakteri. Sehingga itu aman untuk langsung diminum. Nah, inilah keempat sumber-sumber air bersih. Jadi ada air hujan, air permukaan, air tanah, dan kemudian mata air. Nah, mata air inilah yang memiliki kualitas atau kadar air bersih yang paling baik dibandingkan sumber-sumber air yang lain. Nah, selanjutnya, standar air bersih. Nah, ini tadi kita masuk pada kalau yang Anda jelaskan tadi berdasarkan ciri-cirinya, misalnya tidak ada warnanya, tidak berbau, kadar pH-nya itu masuk pada kategori standar air bersih. Nah, yang mana saja dimaksud dengan air bersih kalau berdasarkan standar yang layak untuk pemukiman? Maka ada 3 parameter yang kemudian digunakan untuk menentukan apakah air itu bisa dikatakan sebagai sebuah air bersih ataukah air yang tidak bersih. Nah, kita lihat parameter yang pertama. Parameter yang pertama itu berdasarkan fisiknya. Fisik airnya ya, yang tampak secara apa yang kita lihat. Tampak mata dan indera penglihatan kita. Yang kita lihat air yang bersih itu adalah air yang tidak berwarna.
dan tidak keruh. Ya, jadi meskipun dia bening, tetapi kalau dia keruh, dia juga tidak bisa dikatakan sebagai air yang bersih. Jadi ada juga air itu bening tapi keruh. Ya, itu juga tidak bisa dikatakan sebagai air yang bersih. Jadi tidak cukup hanya dikatakan air itu tidak berwarna atau bening, tetapi dia juga harus tidak keruh. Kemudian yang kedua, tidak berbau. Ya, ketika kita cium airnya tidak berbau. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita minum, kita coba kecap ya, kita kecap dengan lidah kita. Nah, dia tidak memiliki rasa. Nah, itu juga masuk dalam kategori air bersih. Nah, kemudian suhunya normal. Suhu normal itu yang dimaksud suhu normal adalah sesuai dengan suhu yang ada pada lingkungan sekitar. Biasanya suhu ini mengikuti suhu ruang ya, 10 sampai 25 derajat Celcius. Nah, Celcius itu dikategorikan sebagai suhu air bersih pada umumnya ya. Nah, itu berdasarkan parameter fisik. Parameter fisik. Jadi tidak berwarna dan tidak keruh, tidak berbau dan tidak berasa, kemudian memiliki suhu normal. Nah, selanjutnya parameter yang kedua, untuk menentukan apakah air itu bisa dikatakan sebagai air bersih atau tidak adalah parameter kimia dengan melihat kandungan zat yang ada pada air. Air bersih, maka ciri-cirinya atau standarnya dia memiliki pH netral, yang mana pH netral itu berada pada kisaran 6,5 hingga 8,5. Ya, itu nilai pH netral. Nah, kisaran 6,5 hingga 8,5. Ketika air ini mengandung pH antara kisaran ini, maka dia bisa dikategorikan sebagai air yang bersih. Kemudian yang kedua, bebas dari bahan kimia beracun seperti logam. Jadi dia tidak mengandung timbal, tidak mengandung arsenik, ataupun tidak mengandung merkuri. Nah, itu bisa dikatakan sebagai air yang bersih. Kemudian kandungan mineralnya terkendali. Jadi air yang bersih juga itu kalau dia terlalu banyak mengandung zat besi atau terlalu banyak mengandung mangan, nah, maka air itu juga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah air yang bersih ya, ketika terlalu tinggi kandungan mineralnya. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan, bisa memberikan gangguan kesehatan, sehingga berdasarkan parameter kimia, air bersih itu adalah yang memiliki kandungan mineral terkendali. Nah, biasanya ini harus dalam batas wajar agar tidak merusak perpipaan atau berbahaya bagi tubuh. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Ini perlu melalui uji lab ya, atau melalui uji lab untuk menentukan zat-zat kimia yang terkandung dalam air. Nah, kemudian parameter yang ketiga. Jadi yang parameter pertama ada tadi parameter fisik, kemudian parameter kimia, dan yang ketiga parameter biologi atau mikrobiologi. Nah, secara biologi atau mikrobiologi, air yang bersih itu adalah air yang tidak boleh mengandung mikroorganisme patogen atau penyebab patogen, yaitu penyebab penyakit ya, seperti bakteri, virus ya, kuman, itu semua adalah patogen. Indikator utamanya adalah bakteri coliform dan bakteria E. coli ya, bakteri E. coli. Ini yang seringkali banyak ditemui di air, namanya di air sungai, air waduk. Ya, ini biasanya banyak sekali bakteri-bakteri kedua ini ya. Kedua bakteri ini sangat mudah ditemui dalam kondisi-kondisi air yang keruh. Nah, standar terbaik untuk air minum adalah 0 bakteri E. coli per 100 mili sampel air. Nah, ini standar yang terbaik untuk kategori air minum. Jadi air bersih itu berbeda dengan air minum ya. Berbeda. Air bersih belum tentu bisa diminum, tetapi air minum sudah pasti masuk dalam kategori air bersih. Sekali lagi saya ulangi,
air bersih belum tentu dikatakan atau bisa diminum, tetapi yang namanya air minum sudah pasti merupakan air bersih. Jadi meskipun dia bersih, tidak semuanya minum. Yang namanya air minum itu dia perlu melalui pengujian. Jadi dia lebih ketat lagi standar kebersihannya, termasuk diantaranya kadar pH-nya. Nah, itu biasanya kalau air bersih itu dia membutuhkan proses titik didihnya dulu ditingkatkan ya. Artinya direbus dulu airnya. Kenapa? Untuk memastikan bahwa bakteri ataupun partikel-partikel yang ada pada zat atau yang ada pada air bersih itu kemudian mati ketika air itu kemudian direbus. Jadi air bersih itu berbeda dengan air minum. Nah, inilah ketiga parameter yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah air itu bisa dikatakan sebagai air yang bersih ataukah air yang tidak layak untuk pemukiman. Jadi ada 3 parameternya. Parameter fisik, parameter kimia, parameter biologi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, saya persilahkan ya. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut. Nah, selanjutnya kita melihat analisis waterborne disease atau kita mencoba untuk melihat atau menganalisis penyakit menular melalui air. Jadi apa itu waterborne disease? Ini adalah penyakit yang ditularkan melalui air yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen. Jadi yang namanya penyakit ternyata tidak hanya disebabkan oleh karena perilaku, ya perilaku kesehatan yang buruk atau sanitasi yang buruk. Begitupun juga tidak hanya disebabkan oleh makanan. Ternyata ada juga penyakit yang bisa ditularkan melalui air yang terkontaminasi. Nah, inilah yang disebut dengan waterborne disease, yang mana air itu ditularkan oleh penyakit itu ditularkan oleh air yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, ataupun parasit. Nah, jalur penularan utamanya disebut fecal oral route, dari tinja masuk ke mulut ya. Nah, sebentar kita lihat bagaimana proses dari tinja masuk ke mulut. Maksudnya seperti apa? Nah, ini contoh kasus. Misalnya si A atau seseorang memiliki jarak sumur gali ataupun sumur bor itu terlalu dekat dengan septic tank yang bocor. Jadi jarak sumurnya dengan atau sumur bornya itu sangat dekat. Misalnya hanya berjarak 5 meter saja dengan septic tanknya yang bocor. Nah, ternyata kondisi ini bisa menyebabkan bakteri dari tinja yang ada pada septic tank itu merembes ke air sumur. Nah, kenapa? Karena biasanya galian sumur itu lebih dalam ya, lebih rendah dibanding dengan septic tank. Sehingga kalau kita mengacu pada sifat air, air itu selalu mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Nah, sehingga potensi daripada air tinja ini akan merembes ke dalam sumur, baik itu sumur galian ataupun sumur bor. Nah, setelah itu air sumur dipakai kumur-kumur saat kita sikat gigi. Atau air sumur dipakai untuk mencuci piring. Yang mana seharusnya pada saat kita mencuci piring diharapkan bakterinya hilang, justru malah menempelkan bakteri karena air yang kita gunakan adalah air yang terkontaminasi. Dipakai mandi, dipakai memasak, padahal air itu sudah terkontaminasi bakteri dari septic tank. Nah, setelah itu akhirnya apa? Bakteri tersebut tertelan atau masuk ke dalam tubuh kita. Walhasil terjangkitlah yang namanya sebuah penyakit. Nah, ini adalah proses di mana bagaimana kemudian penyakit itu masuk disebabkan karena adanya air yang mengalir. Itulah yang disebut dengan waterborne disease. Contohnya ya. Nah,
Kita lihat selanjutnya, penyakit apa saja yang seringkali ditemukan ya melalui waterborne disease ini. Jadi yang seringkali penyakit yang paling banyak atau paling populer ditemukan itu adalah yang pertama penyakit kolera. Penyebabnya disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Jadi karakteristik atau gejala utama di pemukiman. Biasanya gejalanya itu diare mendadak yang bentuknya seperti air cucian beras. Air baru berbusa. Nah, biasanya itu ya kolera yang berpotensi menyebabkan kita terkena kolera. Biasanya kalau seperti orang diare itu keluar terlalu encer seperti air dan berbusa, itu seperti air cucian beras. Nah, itu biasanya ciri-ciri daripada bakteri Vibrio cholerae. Menyebabkan dehidrasi. Nah, setelah itu kita bibir pecah-pecah ya, bibir kering, dehidrasi ekstrim yang bisa mematikan dalam hitungan jam. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kita tiba-tiba mengalami diare, kemudian diarenya itu diare ekstrim, hati-hati. Perlu Anda berhati-hati dengan jangan-jangan air yang Anda gunakan sehari-hari itu banyak mengandung bakteri Vibrio cholerae. Kemudian demam tifoid atau tipes. Nah, di sini ada yang sudah pernah kena penyakit tipes, tifoid. Ada yang sudah pernah demam tifoid? Ada yang punya riwayat penyakit tifoid? Ada Pak. Ada, Nah, Kak. jadi tifoid itu demam tifoid atau yang sering kita sebut tipes itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Ya, bakteri Salmonella ini bukan hanya banyak pada makanan ya biasanya, namun pada umumnya juga didapatkan ya. Meskipun pada umumnya didapatkan pada jajanan-jajanan yang tidak sehat, Salmonella juga ini ternyata banyak di air. Ya, hati-hati. Kandungan air juga biasanya mengandung bakteri Salmonella typhi. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kita tiba-tiba demam tinggi, yang polanya naik di malam hari, kemudian gangguan pencernaan, sakit kepala yang hebat, kemudian sangat endemik. Nah, ini penyakitnya sangat endemik di Indonesia ya. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi sanitasi kita di negara kita ini, utamanya yang berkaitan dengan air bersih itu masih sangat-sangat minim. Nah, kita bisa lihat sungai-sungai yang ada di sekitar kita warnanya tidak jernih, tidak bening. Begitupun juga dengan waduk misalnya, itu juga sama, tidak jernih, tidak bening. Nah, inilah sehingga yang mana air-air tersebut seringkali kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan adanya potensi-potensi penyebaran penyakit atau waterborne disease, penyebaran penyakit melalui air. Kemudian penyakit apa lagi yang populer? Yang ketiga adalah penyakit disentri. Nah, disentri ini disebabkan oleh bakteri Shigella atau amuba ya. Biasanya ciri-cirinya diare yang disertai lendir dan darah. Jadi rata-rata kalau air ini ya, kalau masalah air itu biasanya gejala yang paling umum didapatkan adalah diare. Tapi diarenya ada yang berbeda, ada diare yang kemudian keluar seperti air cucian beras, itu berbusa. Nah, itu biasanya bakteri Vibrio cholerae. Kalau dia diarenya penuh lendir, banyak lendir dan ada yang sampai keluar bercak darah, nah, ini sering terjadi di daerah dengan sanitasi komunal yang buruk. Nah, ini misalnya terjadi di masyarakat-masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, yang mana setiap harinya memanfaatkan sungai ini sebagai sumber air utama. Entah itu dipakai mandi, dipakai mencuci, atau bahkan dipakai memasak. Nah, itu bisa potensi terkena ini, disentri. Kenapa? Karena disentri disebabkan oleh amuba. Nah, dan kemudian yang keempat, hepatitis A atau virus hepatitis A ini juga biasanya disebabkan oleh karena kondisi air yang kurang bersih. Nah, kandungan air yang mengandung virus ini biasanya menyerang organ hati. Pasien biasanya mengalami jaundice
atau mata dan kulit tampak menguning. Jadi hepatitis A ini yang biasa juga orang sebut kena penyakit kuning ya. Kalau tiba-tiba kulit menguning, mata menguning, dan cenderung mudah kelelahan dan sering mual-mual, ini hati-hati, jangan-jangan ini terkena penyakit hepatitis A. Dan biasanya hepatitis A juga disebabkan oleh karena kondisi air yang kurang bersih atau mengandung banyak virus hepatitis A. Jadi inilah keempat penyakit inilah yang sering kali atau populer yang disebabkan oleh air ya. Disebabkan populer terjadi dan disebabkan atau dipicu karena adanya waterborne disease. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi singkat saja materi kita ya. Hari ini kita hanya membahas tentang apa itu air bersih, kemudian apa saja standarnya, dan yang ketiga penyakit yang disebabkan oleh kondisi air yang tidak bersih. Nah, sebelum saya lanjut, jadi setelah ini saya akan memberikan panduan penugasan. Sebelum itu saya persilahkan dulu kepada anak-anakku sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan ataukah ada yang mau diklarifikasi kembali, ya silahkan. Rahmawati Muhlis dari kelas D. Baik, Pak. Kan ini patogen dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh waterborne disease kan sudah yang Bapak sebutkan tadi. Tapi Ya. kan itu juga biasa itu Pak, kalau misalkan di pondok pesantren Pak ada anak-anak kayak seringki skabies kakinya, apakah itu juga penyebab air atau perubahan air yang signifikan atau bagaimana Pak? Terima kasih Oke. Pak. Bagus pertanyaannya. Saya bisa menebak dari pertanyaan ini, Rahmawati dulu anak pesantren ya. Siap, iya Pak. Pernah gatal-gatal? Kalau saya tidak pernah Pak, cuman beberapa lingkunganku Beberapa Pak. kasus. Oke. Ya, Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi skabies juga itu masuk dalam salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur ya, jamur. Penyebab jamur ini biasanya disebabkan karena adanya kondisi air atau sanitasi yang buruk. Termasuk diantaranya salah satunya adalah kondisi air. Jadi kenapa misalnya ada yang gatal-gatal, ada juga yang tidak kan? Ada yang tidak, ada yang kemudian terkena skabies. Apakah itu faktor air? Ya, salah satu pemicunya karena adanya bakteri yang kemungkinan ada yang sistem kekebalan tubuhnya itu. Misalnya, kalau Rama tadi bilang, saya tidak gatal-gatal Pak, cuman ada beberapa teman. Ya, mungkin karena bakterinya, kondisi tubuh Rahma itu adalah bisa dibilang dia resisten terhadap bakteri. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang sensitif karena setiap orang memiliki tingkat sensitivitas kulit yang berbeda-beda ya. Ada yang baru terkena sedikit sentuhan, itu sudah timbul ruam merah. Ada juga orang yang seperti itu. Nah, adapun yang terkait skabies, itu juga disebabkan karena kondisi air, betul. Kondisi air yang kurang bersih. Bisa juga air bersih tetapi kenapa dia kena skabies? Karena dia tidak cocok dengan kadar kaporit misalnya. Jadi ada orang juga yang kena gatal-gatal bukan karena airnya kotor, tetapi karena misalnya air itu mengandung kaporit ya, yang sudah malah air itu bersih, sebenarnya bersih. Cuman karena kandungan kaporitnya itu yang tidak sesuai dengan, tidak cocok dengan tingkat sensitivitas kulit sehingga orang itu gatal-gatal ya, gatal-gatal. Nah, jadi untuk skabies itu dia pada umumnya dia bukan disebabkan oleh air. Meskipun dalam beberapa kasus ada orang yang terkena skabies itu karena misalnya dia mandi pada air, dia menganggap bahwa setelah saya mandi di air ini, di kolam ini, saya kemudian gatal-gatal. Tetapi di sisi lain ada juga yang tidak. Nah, itu berarti tergantung dari tingkat sensitivitas kulit. Kenapa waterborne disease dalam beberapa penyakit populer skabies tidak masuk? Karena memang skabies itu pada umumnya disebabkan karena hygiene personal. Orang kena ini karena kebersihan dirinya yang kurang.
Entah itu mungkin di samping cara mandinya, mungkin handuknya sering menggunakan handuk yang lembab, sering pakaiannya jarang dicuci, pakaian yang digunakan utamanya pakaian dalamnya mungkin lembab, kemudian berjamur sehingga jarang dicuci, kemudian digunakan berulang kali. Itulah yang menyebabkan orang terkena skabies. Biasanya kalau air itu sangat sedikit, meskipun pada awalnya ya, contoh misalnya ini masih dalam tahap penyesuaian. Saya yakin, saya tahu kondisi air di pesantren itu seperti apa karena saya juga alumni pesantren. Biasanya anak-anak yang kena gatal-gatal itu adalah santri baru atau siswa-siswa baru kan yang kena. Biasanya pada umumnya nanti setelah bertahun-tahun atau setelah berbulan-bulan dia mandi di situ, itu tidak lagi gatal-gatal. Artinya yang awalnya dia merasa gatal ketika mandi di kolam itu misalnya, lambat laun kemudian hilang. Kenapa? Karena kondisi tubuhnya atau tingkat kekebalan tubuhnya itu sudah resisten dengan kondisi air yang ada di kolam. Jadi air yang di kolam itu sebenarnya kenapa dia gatal? Karena hanya bagian daripada proses penyesuaian, adaptasi kondisi air yang berbeda. Jadi kondisi air yang mungkin air yang didapatkan di rumahnya yang selama ini dia pakai mandi, kadar airnya itu berbeda dengan air yang ada pada kolam misalnya. Jadi kalau misalnya skabies itu sangat sedikit ya, dalam kasus ini tidak bisa dikatakan sebagai salah satu penyakit yang populer. Jadi yang saya tampilkan tadi ini hanya 4 penyakit populer yang bisa dikatakan sebagai waterborne disease. Kalau skabies itu tidak masuk dalam populer. Kenapa? Karena skabies itu lebih populer disebabkan karena masalah personal hygiene atau hygiene terkait dengan kebersihan diri. Kebersihan diri, baik itu dari perilaku ataupun dari lingkungan. Jadi kalau air biasanya dia tidak masuk dalam deretan penyakit populer. Meskipun ada sebagian orang yang gatal-gatal itu atau terkena skabies itu disebabkan karena memang kondisi air yang terkontaminasi. Misalnya kalau kita mandi di sungai, yang mana sungai itu ternyata terhubung dengan pipa pembuangan pabriknya, itu bisa jadi penyebab orang. Tapi biasanya bukan lagi skabies. Kalau limbah pabrik itu biasanya kulit kita itu sudah sampai kayak luka bakar ya. Kalau skabies kan dia disebabkan oleh jamur. Sementara kalau gatal-gatal yang sampai kayak luka bakar itu sudah bukan lagi jamur, tetapi sudah disebabkan karena adanya interaksi dengan zat-zat berbahaya atau zat-zat kimia yang berasal dari limbah pabrik. Jadi seperti itu, Rahma. Oke, bagus pertanyaannya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana, Rahma? Masih ada? Baik, Pak. Puas dengan jawabannya. Oke, silahkan. Satu lagi ya dari Nurul Kalbi. Oke, silahkan Nurul Kalbi. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan itu, Pak, terkait dengan air yang dimasak. Iya, air yang dimasak. itu, Pak. Kenapa? Kan kalau air yang dimasak itu bisa dikategorikan air yang bersih. Nah, terhindar dari bakteri ataupun kuman. Maksudnya itu artinya kumannya mati, Pak, ataupun bakterinya mati. Nah, kalau airnya itu, Pak, lebih di atasnya mendidih, Pak. Maksudnya terlalu masak begitu. Apakah tidak ada bakteri ataupun virus yang ditimbulkan lagi atau semuanya hangus, Pak, bakterinya? Baik, Pak, itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Bagus pertanyaannya dan Nur Kalbi. Jadi, kalau kita mengacu pada standar titik didih ya, titik didih itu adalah 100 derajat Celcius. Yang mana berdasarkan kesepakatan atau hasil riset minimal titik didih itu 100 derajat Celcius itu sudah bisa membunuh bakteri yang ada pada air. Ya. Kalau misalnya di atas itu bagaimana? Jelas 100. Jadi logikanya 100 saja sudah mati bakterinya atau kumannya. Bagaimana kalau di atasnya lebih dari 100 derajat? Pastilah bakterinya. Tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa
yang namanya air bersih itu tidak hanya bebas dari bakteri atau patogen. Jadi patogen itu virus, bakteri, kemudian seperti cacing ya, itu yang disebut dengan patogen. Nah, itu bisa mati dengan cara kita merebus air. Tetapi bagaimana dengan zat-zat kimia? Nah, zat-zat kimia yang bercampur, nah itu lagi lain ceritanya ya. Jadi air yang bersih itu tidak hanya bebas dari patogen, tetapi juga dia harus bebas dari campuran zat-zat kimia atau zat-zat berbahaya. Dan biasanya zat-zat berbahaya ini itu tidak hilang. Tidak hilang dengan cara hanya direbus air, dengan cara hanya direbus dengan suhu yang tinggi. Makanya cara kita untuk memastikan air itu bersih tidak hanya menggunakan parameter itu tadi. Jadi ada parameter secara kimia, ada parameter fisik, dan ada parameter secara mikroorganisme atau secara biologi. Jadi ketiga parameter itu yang harus kita padukan. Jadi tidak boleh cuma salah satunya saja. Misalnya kita bilang, wah air ini tidak ada baunya. Air ini tidak berwarna, air ini tidak berasa. Oh, ini sudah pasti air bersih. Belum tentu. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat mikroorganisme yang ada pada air. Makanya salah satu cara untuk memastikan bahwa air itu bersih adalah dengan cara kita merebus dengan suhu yang tinggi. Supaya kita memastikan bahwa mikroorganisme yang sifatnya patogen itu kemudian mati. Karena mati akibat suhu yang tinggi, suhu titik didih yang tinggi itu menyebabkan dia mati. Nah sekarang, kalau begitu pertanyaan yang muncul kemudian, berarti kalau begitu Pak, kita hanya menggunakan dua parameter saja. Kita hanya menggunakan parameter fisik dan parameter biologi, karena kita hanya melihat warnanya. Jadi bagaimana dengan zat kimianya? Bagaimana Pak dengan zat kimianya? Kan kita tidak mengukur secara ini. pH airnya kita tidak tahu apakah pH airnya itu rendah. Nah, maka bagaimana kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Misalnya tadi kita ini berada di ini ya, kita diperhadapkan pada kondisi apakah untuk menentukan apakah air ini bersih atau tidak. Yang pertama, kita bisa melakukan melalui standar pengujian fisiknya. Kita lihat warnanya tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Kemudian dari segi mikroorganisme, dari segi biologi kita sudah rebus ini air. Nah, cuman kita belum bisa menentukan apakah air ini sudah bisa dikatakan air bersih secara kimiawi. Kenapa? Karena kita tidak punya alat untuk mengukur pH airnya, kemudian memastikan apakah air ini ada zat kimianya atau tidak, tercampur dengan zat-zat berbahaya atau tidak. Bagaimana cara kita menentukan? Kalau begitu, apakah air ini bersih atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Secara logika saja ini. Bisa dinalar ya? Kalau diuji lab, Bapak. Enggak, misalnya kita tidak bisa, kita ini ada diperhadapkan pada kondisi kita tidak punya alat untuk menguji lab. Kita hanya bisa melakukan itu tadi. Saya bilang menguji secara fisik, kemudian kita menguji secara biologi dengan cara merebus. Oh, standar biologi kan harus kita rebus untuk membunuh mikroorganisme. Sementara kita tidak punya alat untuk mengukur pH air, untuk mengukur apakah kadar air ini mengandung ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Supaya kita lebih berhati-hati bahwa apakah ini air bersih atau tidak. Izin menjawab Pak, mungkin Ya. setelah dipanaskan Pak sudah memenuhi standar Hah? biologi. Terus yang kimianya Eh, bagaimana? Yang kimianya Pak mungkin tidak menggunakan plastik atau untuk tempatnya Pak tidak menggunakan plastik. Diantisipasi Pak untuk penggunaan penempatan airnya Pak. Oke, itu berarti bukan airnya dong. Bagaimana kalau misalnya di bejana ditaruh, ini air kita ambil, sudah dipanasi, kemudian kita lihat
tidak ini aman secara fisiknya. Tapi kita tidak menggunakan plastik. Apakah itu juga sudah bisa dikatakan bersih? Kan belum tentu. Kita tidak bisa mengetahui apakah zat kimianya ada atau tidak. Nah, silakan. Ini ada yang raise hand tadi. Siapa? Yang dari kelas yang Saya, sebelumnya Pak, Rahmawati. Fakhir. Siapa ya? Nurul Fahira. Silakan Nurul Fahira. Airnya itu tidak berbau, tidak berasa. Airnya tidak berbau, tidak ini saya kasih kembali ya ke sini ini. Nah, ini jadi airnya yang tidak berwarna, tidak keruh atau tidak berbau, tidak berasa, suhunya suhu normal. Nah, ini kan kita bisa lihat, amati, bisa kita tes. Nah, sementara dengan kandungan zat kimianya, pH netral itu 6,5 sampai 8,5. Nah, ini bagaimana cara kita mengetahui ini? Kalau kita tidak punya alat uji lab. Bagaimana? Silakan, Nurul Fahira. Agar kita bisa berhati-hati bahwa air ini bersih atau tidak. Bagaimana caranya? Ya, silakan. Tunggu dulu sebelum Novi tadi Rahmawati raise hand duluan ya, Rahmawati. Izin menjawab, Pak. Iya. Bisa mungkin dilakukan dengan penyulingan air, Pak. Dengan kayak disaring dulu airnya. Disaring. Kalau disaring airnya, kira-kira partikel zatnya itu ikut tersaring. Mungkin, Pak. Nggak, apa namanya? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi berarti bisa juga tidak, ya? Bisa juga, Itu dulu. Iya. bisa juga tidak, bisa juga jadi. Oke. Ada yang lain? Coba ya, Novi. Novi, hai Haryani. Menurut saya, Pak, kita bisa tes ukuran pH-nya menggunakan bahan rumah tangga, Pak. Itu ada di tes asam basanya dengan cuka dan baking soda, Pak. Kalau cuka itu bereaksi kalau ditambahkan ke air, akan bereaksi jika ada basah. Dan kalau baking soda itu ditambahkan ke air akan bereaksi atau berbuih kalau ada asam, Pak. Jadi kalau ditambahkan itu ke air dan tidak bereaksi, berarti pH-nya netral, Pak. Oke. Nah, itu kalau kita kebetulan lagi ada baking soda atau cuka. Nah, misalnya kita coba kita bayangkan diri kita ini sedang ada di pegunungan. Pegunungan yang sama sekali kita tidak ada jauh dari peralatan rumah tangga. Tidak ada alat-alat lab. Tapi kita dalam kondisi haus. Tiba-tiba kita lihat air di situ yang secara fisik, aman. Tidak berwarna, tidak keruh, tidak berasa. Kemudian secara mikrobiologi, nah ini kita rebus dulu sebelum kita minum untuk jaga-jaga. Jangan-jangan itu air meskipun bersih tetapi banyak telur kodoknya misalnya atau telur cacingnya, kan kita tidak tahu. Nah, tapi untuk mengantisipasi itu kita rebus dulu. Nah, yang menjadi pertanyaan parameter kimianya, pH airnya. Itu kan biasanya bagaimana caranya kita tahu bahwa air ini memang bebas kandungan kimia atau tidak. Kalau kita tidak punya peralatan misalnya, ya caranya bisa ini waktu ya. Mohon maaf saya tidak ini lagi yang raise hand ya. Kita dibatasi waktu. Oke, caranya itu bisa kalau tidak kita amati, biasanya air yang mengandung zat kimia itu setelah dipanasi zat kimianya tidak hancur, tetapi pada umumnya dia terjadi perubahan zat. Kenapa air itu mesti dipanasi? Ya, dipanasi. Kenapa? Karena ketika air yang sudah dipanasi atau dimasak, mendidih, ketika air itu di samping membunuh mikroorganisme, ketika air itu mengandung zat-zat kimia, itu biasanya
zat kimia yang dipanaskan itu terjadi perubahan zat. Entah itu perubahan warna, entah itu tiba-tiba ada yang menggumpal. Nah, dari situ kan kita bisa tahu. Terjadi perubahan zat, terjadi perubahan secara fisik. Ada yang menggumpal. Nah, namun ada juga dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya meskipun dipanaskan, secara fisik itu tidak berubah. Jadi tidak ada yang berubah, tetap jernih. Tetap jernih. Tetapi pada hakikatnya air itu sebenarnya mengandung zat kimia. Bagaimana cara kita tahu? Nah, kita icip sedikit. Kita tes, rasakan. Biasanya kalau dia tidak berubah warna, biasanya ada pada rasanya. pH airnya yang berubah. Ketika pH airnya di bawah 6,5 itu biasanya rasa-rasanya asam. Contoh, misalnya ya, coba kalian, kalau kalian mau uji sendiri ya, secara ini, coba kalian ambil air mineral yang belum dibuka, yang masih tersegel, kemudian kalian taruh di atas seng. Taruh saja selama 1 hari, kalau matahari terik, ya. Mulai dari pagi sampai sore kalian taruh, kasih berjemur air itu. Nah, secara fisik, air itu kan jernih, keruh, tidak berwarna, tidak berbau. Suhunya setelah didiamkan ya, setelah itu kalian jemur, kalian diamkan beberapa, nanti malam baru kalian diamkan ya, normal kembali. Tetapi secara mikroorganisme misalnya juga tidak ada, ini kan airnya tersegel. Tetapi kandungan pH yang pada air itu pasti akan berubah. Karena terkontaminasi oleh adanya paparan sinar UV yang ada pada matahari. Bagaimana caranya kita tahu? Ya kita icip airnya. Kita icip sedikit, nah pasti itu ada rasa asam-asamnya. Ada rasa asam-asamnya, makanya langsung kita just, oh ini air, jelas bahwa air ini sudah tidak bisa dikategorikan sebagai air yang bersih. Nah, seperti itu caranya kalau kita tidak punya alat ya. Kita tidak punya alat peralatan lab, atau kita tidak punya cuka atau baking soda, caranya itu tadi. Makanya yang paling aman adalah bagaimana kemudian air yang hendak kita konsumsi itu, yang paling aman adalah air yang telah dimasak secara mendidih. Adapun muncul lagi pertanyaan, bagaimana Pak dengan air galon? Air galon kan itu tidak dimasak Pak. Nah, mungkin ada yang bertanya, tapi air galon kan dia melalui proses filterisasi alat yang canggih, melalui proses penyaringan. Nah, itu bisa kita, dan biasanya air galon itu orang tidak bisa membuka usaha galon kalau tidak dikeluar izinnya ya, tidak keluar izin usaha. Izin usahanya juga harus mencantumkan bahwasanya kadar airnya itu pH-nya itu pH netral atau pH aman untuk dikonsumsi. Nah, itu air galon. Jadi secara logika meskipun dia tidak dimasak, karena dia sudah melalui peralatan canggih dan bisa dibuktikan bahwa air pH netral, air itu memiliki pH netral, makanya aman dikonsumsi. Nah, ini maksud saya adalah air yang aman untuk dikonsumsi itu harus dipanaskan adalah air yang apabila kita meragukan aman tidaknya atau meragukan bersih tidaknya air tersebut, maka langkah yang paling pas untuk kita lakukan adalah dengan cara merebus air itu sampai pada titik didihnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa semuanya aman. Aman secara fisik, aman secara biologis, dan aman secara parameter kimia berdasarkan zat-zat kimianya. Jadi seperti itu. Oke, karena kita dibatasi waktu ya, sudah mau masuk duhur, langsung saja saya masuk pada penjelasan tugas ya. Jadi sekarang saya akan memberikan tugas proyek untuk kelompok. Jadi pengerjaan tugas ini adalah 2 minggu. Jadi ini masuk dari tugas pertemuan ketiga dan keempat. Nah, silahkan nanti tugas. Jadi pekan depan kita silahkan ya, kalau kalian mau hubungi dosen berikutnya bisa. Tetapi kalau kalian misalnya menganggap bahwa jangan dulu, kita pakai saja untuk kerja tugas pekan depan. Jadi pengerjaan tugasnya ini saya berikan deadline sampai tanggal 8. Nah, tugasnya adalah pembuatan video ya, video kampanye kesehatan lingkungan. Jadi sedikit saya jelaskan tentang deskripsi tugasnya ya. Jadi tugas ini merupakan bagian daripada proyek
salah satu metode pembelajaran yang diharuskan untuk setiap mata kuliah itu menggunakan metode project based learning. Nah, saya minta nanti setiap kelas, jadi ini kan ada 9 kelas, satu kelas itu kalian bagi ke dalam 3 kelompok. Jadi tidak usah banyak ya kelompoknya. Cukup kalian bagi ke dalam 3 kelompok. Kenapa? Karena ini tugas pembuatan video. Jadi saya minta dalam videonya nanti itu semuanya terlibat. Karena pasti ini jumlah anggotanya cukup banyak. Ya. Ada yang mungkin 9 orang, ada yang 10 orang. Atau ada yang 9-10. Ada yang main 9-10 atau mungkin 8 ya. Kalau tidak cukup semuanya, tidak cukup 30. Silakan kalian bagi ke dalam 3 kelompok. Nanti kalian bisa membuat sebuah video edukasi. Jadi rincian konten video tersebut ada 3 unsur yang harus termuat di dalamnya ya. Jadi video edukasi harus ditujukan untuk masyarakat awam. Jadi karena video edukasi ini yang berkaitan dengan air bersih ini ditujukan untuk masyarakat awam, maka janganlah dalam pembuatan video ini kalian menggunakan bahasa asing atau terlalu akademis ya. Cukup gunakan bahasa sehari-hari saja. Atau kalau ada yang menggunakan bahasa daerah, aksen Makassar, aksen Bugis, silahkan. Saya sangat menganjurkan itu, sangat memperbolehkan. Dan wajib memuat 3 elemen substansi. Yang pertama, dalam video itu harus menjelaskan tentang definisi dan sumber air. Misalnya kalian mau bahas air sungai. Jelaskan air sungai itu apa. Edukasi masyarakat tentang bedanya air bersih dan air minum. Misalnya kalian jelaskan yang mana air sungai yang masuk kategori bersih dan bisa untuk diminum, yang mana yang tidak. Terserah. Nah, serta buatkan sumber-sumber air yang biasa digunakan di pemukiman. Nah, seperti air tanah, air permukaan, dan lain-lain. Jadi jelaskan. Dalam video itu kalian sebutkan sumber-sumber air ya. Kemudian cek kelayakan air. Nah, dalam video itu kalian ajarkan masyarakat cara sederhana untuk mengenali air yang tidak layak pakai berdasarkan parameter fisik. Nah, misalnya warna, bau, kekeruhan, serta berikan peringatan tentang bahaya tak kasat mata. Bahaya tak kasat mata itu terkait dengan parameter kimia dan biologi seperti bakteri, seperti zat-zat kimia. Itu yang tidak bisa dilihat secara fisik atau secara kasat mata. Kemudian substansi yang ketiga adalah jelaskan yang ada kaitannya dengan bahaya waterborne disease. Ya, jelaskan apa itu penyakit bawaan air, bagaimana rute penularannya, sebutkan minimal 2 contoh penyakit, misalnya kolera, tipes, nah ini contoh ya, hepatitis atau disentri, dan berikan tips pencegahannya, misalnya merebus air hingga mendidih, perhatikan jarak septic tank, dan lain-lain. Nah, silakan kalian berkreasi. Tentukan topiknya masing-masing. Adapun kalau kalian mau mengambil referensi di luar daripada materi yang saya sampaikan, itu sangat-sangat saya anjurkan supaya kontennya itu lebih bervariasi lagi. Silahkan Anda cari referensi yang berkaitan dengan air bersih itu lebih banyak lagi ya. Kemudian silakan dari referensi itu kalian susun kontennya, perencanaan konten atau perencanaan pembuatan videonya seperti apa. Nah, ketentuan teknis pembuatan video. Durasinya minimal 3 menit hingga 5 menit. Jadi buatlah video itu secara singkat, padat, dan jelas. Format dan platformnya. Video itu harus berbentuk vertikal. Ya, vertikal atau boleh juga horizontal. 9/16 atau 16/9 ya. Vertikal atau horizontal, diunggah ke platform Instagram kelasnya masing-masing. Semua kelas ada Instagramnya masing-masing kan? Ada? Ada, Iya, Pak. Pak. Ya, Ada, silahkan kalian unggah di situ, tidak usah dikirim ke saya, tidak usah kalian japri saya atau kirim di WA. Cukup kalian upload di Instagram kelas masing-masing. Nanti di Instagramnya itu akan saya cek dan saya nilai videonya ya. Kemudian
gaya visual bebas dan kreatif, ya. Gaya video maksudnya visualisasi dari videonya bebas dan kreatif, boleh berupa drama pendek atau role play, boleh berupa vlog investigasi lingkungan, boleh juga dalam bentuk animasi, boleh juga dalam bentuk wawancara atau presentasi interaktif ala konten kreator, boleh. Terserah, kalian silahkan diskusi dengan kelompoknya nanti, pilih ide yang kreatif ya, ide-ide yang kreatif. Kemudian audio dan hak cipta. Pastikan suara narator atau presenter terdengar sangat jelas, dan jika menggunakan background musik, pastikan bebas dari hak cipta atau no copyright ya. No copyright. Sebaiknya kalau suara misalnya kalian pakai dubbing, suaranya itu harus yang berasal dari suara kalian sendiri, anggota kelompoknya masing-masing ya, untuk menghindari ini hak cipta. Kemudian identitas tambahan. Wajib menyertakan logo universitas atau logo fakultas di awal video. Jadi bisa pakai logo UNM atau logo FIKK UNM ya di awal video, dan mencantumkan nama anggota kelompok sebagai bentuk kredit title pada akhir video. Jadi nanti di akhir video baru dicantumkan semua nama-nama anggota kelompoknya ya. Bukan di awal video tapi di akhir video. Nah, ini ketentuan teknisnya. Nah, sekarang kriteria penilaian. Substansi materi. Jadi 40% itu dinilai dari kesesuaian materi dengan teori. Definisi, parameter air, dan analisis penyakit yang kalian sampaikan di dalam videonya. Tidak ada miskonsepsi atau informasi yang bersifat hoax. Kemudian kreativitas dan penyampaian itu 30%. Gaya bahasa mudah dipahami oleh masyarakat awam. Jadi itu juga sangat menentukan ya. Kalau bahasanya pakai istilah-istilah terlalu tinggi dan sulit dipahami, itu rendah nilainya. Semakin mudah dipahami oleh masyarakat awam, itu semakin bagus. Storyboardnya menarik, tidak kaku ya. Jadi tidak sekadar membaca kalau misalnya kalian mengambil video langsung, tetapi memang betul-betul pengambilan videonya itu lebih dijiwai. Dan pesan persuasifnya tersampaikan. Kualitas teknis audio dan video, audio dan visual 20% ya. Resolusi videonya tidak pecah, pencahayaannya terang, suara jernih tanpa banyak noises gangguan, dan editing rapi itu 20%. Kemudian kepatuhan dan pengumpulan. Mengumpulkan tepat waktu, memenuhi syarat durasi, format penamaan file, dan judul link sesuai dengan instruksi. Jadi saya cantumkan di sini batas pengumpulan ya, ketepatan waktu itu sebagai poin lebih. Kalau kalian tepat waktu, itu poinnya pasti lebih dibanding yang terlambat. Untuk yang lewat waktunya, itu saya akan berlakukan sistem pengurangan poin. Jadi deadline yang lewat batas pengumpulan itu ada pengurangan poin ya, sesuai dengan jumlah hari. Semakin lama harinya, semakin besar juga pengurangan poinnya. Seperti itu. Jadi tolong dicatat baik-baik, saya ulangi kembali. Nanti untuk pengumpulan tugas, nilainya itu bagus kalau sesuai dengan tepat waktu. Adapun yang terlambat, semakin lama harinya, semakin besar juga pengurangan poinnya. Oke, jelas ya? Selanjutnya teknis pengumpulan tugas. Unggah video kelompok Anda ke platform Instagram masing-masing kelas. Tuliskan deskripsi video atau caption yang merangkum pesan utama kampanye dan gunakan hashtag khusus kelas. Misalnya adminkes kelas A, contoh ya, kalau adminkes kelas B dan seterusnya. Castlink semester 2, kemudian kampanye air bersih. Nah, ini hashtag yang wajib. Nah, silakan kalian tambahkan lagi hashtag-hashtag yang lain. Kemudian ketua kelompok wajib tag akun adminkes FIKK UNM. Ini supaya apa? Supaya bisa di-repost oleh akun prodi ya. Jadi akun prodi itu bisa repost videonya. Dan kemudian tag juga akun Instagram pribadi saya. Nah, ini tag saja ya. Tag saja di postingannya supaya apa? Supaya saya bisa cek. Supaya saya bisa cek dan nilai
tugasnya masing-masing yang ada pada postingan. Nah, itu deadline tugas 8 April 2026. 8 April, jadi ada sekitar 2 minggu waktu pengerjaan tugas ya, ada 12 hari. 12 hari atau 13 hari waktu yang saya berikan untuk mengerjakan tugas video ini. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya terkait tugasnya? Tugas yang kemarin sudah dikumpulkan semua di link? Ada yang belum kumpul tugasnya? Kemarin pekan lalu saya cek banyak ya. Ada beberapa kelas yang masih 4 kelompok. Artinya belum semuanya yang mengumpulkan tugas. Begitupun juga ketua kelas yang konfirmasi ke saya hanya beberapa saja bahwa sudah mengirimkan tugasnya. Tidak semua bagaimana? Sudah semuanya tugas yang lalu? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nanti saya cek kembali. Jadi untuk tugasnya ini tidak perlu lagi diupload ke link mana saja, tidak perlu lagi buat link baru, cukup kalian upload pada Instagram masing-masing, kemudian tag saya, tag juga akun Instagram Prodi. Nah, itu saja mungkin dari saya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya atau terkait materinya? Silahkan. Ya, Anda? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Halo? Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup, Pak. Sudah jelas. Cukup, Pak. Jelas, Pak. Sudah Oke. jelas, Pak. Oke, baik kalau begitu nanti untuk materinya, untuk slide ini akan saya kirimkan ke siapa tadi yang selalu chat saya kalau mau kuliah? Afifa ya? Iya, Pak. Ya, nanti saya kirim ke Afifa, nanti Afifa yang share ke semua temannya ya. Oke. Iya, Pak. Jadi deadline tugas itu 8 April, silakan setiap ketua kelas membagi kelompok. Jadi silakan dibagi secara proporsional ya, secara merata dan bebas dari diskriminasi. Nah, bebas dari diskriminasi, bagi dengan seadil-adilnya. Nah, nanti sampai ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini mungkin sesi perkuliahan saya yang terakhir ya, secara daring ataupun secara tatap muka, secara langsung. Jadi saya mohon maaf bila mana dalam proses membersamai anak-anakku sekalian dalam pertemuan yang sangat singkat ini ya, kita hanya bertemu 3 kali, ya, yang mana itu pun sudah dipadatkan lagi. Saya padatkan materinya hanya 2 kali pertemuan barangkali. Nah ini karena saya tidak bisa istilahnya tidak bisa seperti semester lalu. Kenapa? Karena saya diburu waktu juga. Saya akan mengikuti Latsar pada tanggal 9 itu saya sudah mulai mengikuti Latsar ya. Latsar itu pelatihan untuk kenaikan jabatan dosen-dosen CPNS. Jadi semua dosen-dosen CPNS itu wajib mengikuti Latsar sebagai syarat dikukuhkan sebagai dosen tetap. Nah, itu sudah saya mulai masuk nanti tanggal 9. Makanya kenapa perkuliahan kita ini mau tidak mau harus saya padatkan. Nah, tidak seperti semester yang lalu, saya upayakan betul bagaimana kemudian kita bisa bertatap muka, berinteraksi secara langsung di kelas. Nah, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang dirasa kurang memuaskan dalam proses kebersamaan kita di pertemuan yang sangat-sangat singkat ini, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku sekalian. Semoga apa yang menjadi kekurangan itu bisa kita benahi nanti di pertemuan-pertemuan atau di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sekiranya memang kita masih ini ya, masih bertemu di mata kuliah yang lain. Kalau misalkan sudah tidak ada ya nanti bisa kita diskusi. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali, diklarifikasi kembali terkait dengan mata kuliah ini, khususnya
terkait dengan pertemuan mata kuliah yang saya ampuh, ya saya tentunya sangat terbuka, artinya menerima anak-anakku sekalian dengan lapang dada, dengan tangan terbuka untuk menerima anak-anakku sekalian untuk melakukan diskusi ataupun ada pertanyaan ataupun saran yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini karena sudah azan duhur ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.